Ya pemirsa, baru-baru ini dunia influencer dihantam kasus dugaan pemerasan di dunia usaha makanan hingga kosmetik. Dua nama besar influencer yang tersohor di media sosial terkena isu pemerasan yang angkanya mencapai miliaran rupiah. Kalau sudah begini, bagaimana nasib para pelaku UMKM yang citranya hancur hanya karena sebuah postingan? Dan apa jerat pidana yang bisa menjerat influencer nakal tersebut? Enak banget. Maaf sepenuh-penuhnya dan tidak akan saya ulangi lagi hal yang serupa di masa yang akan datang. Dampaknya bukan hanya ke perusahaan tapi ke karyawan yang kita miliki. Aduh, memang luar biasa ya pengaruh media sosial. Baru-baru ini, dunia influencer dihantam kasus dugaan pemerasan di dunia usaha makanan hingga kosmetik. Dua nama besar influencer yang tersohor di media sosial, yaitu Nikita Mirzani maupun William Anderson atau Code Blue, disebut-sebut terkena isu pemerasan yang angkanya mencapai miliaran rupiah. Nikita Mirzani diduga memeras korban sebesar 4 miliar rupiah dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani terkait dengan dugaan kasus pengancaman, pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka. Sementara dunia usaha F&B juga diterpa isu yang sama. Pemilik akun Code Blue yang kerap memberikan ulasan di media sosial diterpa isu pemerasan. Code Blue diduga mereview toko roti dan memberikan ulasan yang buruk, hingga pada akhirnya Code Blue menawarkan menghapus postingan tersebut sekaligus memberikan jasa konsultasi F&B dengan biaya yang fantastis mencapai 350 juta rupiah. Minta maaf kepada brand CT, saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah sehingga mengakibatkan. Usai viral, Code Blue buka suara dan membantah telah memeras pemilik usaha tersebut dan berdalih telah mendapatkan informasi yang salah mengenai usaha F&B yang telah diulasnya. Kalau sudah begini, bagaimana nasib para pelaku UMKM yang citranya hancur hanya karena sebuah postingan? Kemanakah mereka harus mengadu? Nah, kita bisa ya merangkul KPPU untuk melakukan pemanggilan terhadap para pelaku itu yang review-review produk itu. Jadi mereka jangan seenaknya juga. Enak aja mereka orang bangun usaha susah-susah mereka matikan begitu kan, itu nggak boleh ya. Dan ini negara hukum ya, ada undang-undang yang membatasi. Jadi nanti kita bisa bawa ke perdagangan ya, yang juga mitra Komisi 6 itu ada PKTN namanya, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ya. Ada lagi perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, BPSK, nanti kita laporkan juga. Jadi banyak instrumen yang bisa kita laporkan. Tapi tolong kalau ada yang merasa diperas, merasa dikhianati, produknya dihancurkan, bisa lapor juga ke DPR sebagai fungsi pengawasan begitu. Lantas, apa jerat pidana yang bisa menjerat influencer nakal tersebut? Kalau dia sudah dikatakan sebagai pemerasan tadi, maka memang kemungkinan besar kita lari ke pasal 368 KUHP ya, bahwa di situ mungkin kalau dia melakukannya dengan tindakannya lewat ITE misalnya, bisa digunakan kualifikasi Undang-Undang ITE juga. Pasal 27B mungkin kalau di KUHP itu pasal 368 berkaitan dengan pemerasan kalau ternyata terpenuhi unsur delik tadi ya.
adanya ancaman kekerasan juga yang dilakukan, misalnya kalau tidak memberikan sesuatu maka akan disampaikan dampak yang mungkin menakut-nakuti si korban tadi, sehingga akhirnya dia menyetujui untuk atau menyanggupi melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau maksud dari si yang menyampaikan ancaman tadi. Maka ini bisa masuk dalam konteks tadi pemerasan misalnya. Dunia usaha khususnya F&B tentu resah karena kehadiran media sosial bak mata pisau. Jika dimaksimalkan bisa membuat usahanya melejit atau justru sebaliknya membuat usahanya menjerit. Kalau misalnya ada food vlogger yang nakal, adanya pemerasan dan sebagainya, memang kalau menurut saya tolong dihentikan karena tidak murah membuat sebuah usaha dan tidak mudah membuat sebuah usaha. Beberapa pengusaha sudah menggelontorkan dananya, mungkin hampir seluruh dana yang dia miliki digelontorkan untuk membuka usaha tersebut. Ketika diviralkan secara jelek, usaha tersebut akan tutup dan efeknya bukan hanya kehilangan materi, tetapi karyawan yang telah bekerja di situ pun juga berdampak. Di perusahaan kami itu ada sekitar 600 sampai 700 karyawan. Nah, ketika ada bad review dan kita tidak menanggulangi dengan baik, tidak merespon dengan baik, itu dampaknya bukan hanya ke perusahaan tapi ke karyawan yang kita miliki. Misalnya dengan 1 SOP yang baik, 2 standar quality control produk kita, sehingga tidak ada celah untuk orang mereview yang bad review. Contoh, beberapa kali pun kita mendapat masukan dari customer. Nah, itu kita tampung dan kita perbaiki karena kan memang kadang tidak bisa sesuai dengan semua lidah customer karena selera orang kan berbeda-beda, tetapi kita usahakan untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Memang yang kita harap ketika food vlogger mereview, mungkin untuk kalau misalnya ada yang tidak sesuai bisa dikasih tahukan ke kita terlebih dahulu, seperti itu. Nampaknya pemerintah harus hadir dengan membuat regulasi yang jelas. Sementara itu, bagi para pelaku UMKM maupun pengusaha juga harus membenahi diri, termasuk menghilangkan berbagai celah kemungkinan bagi oknum-oknum nakal yang akan memanfaatkan situasi. SOP hingga standar quality control serta kualitas dari produk harus menjadi yang utama. Tim TV One mengabarkan.